Pernah kepikiran nggak sih, sebenarnya apa itu uang? Kedengarannya pertanyaan simpel ya, tapi jawabannya, wow, itu adalah salah satu kisah paling aneh sekaligus paling penting dalam sejarah manusia. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Bibi saya pernah bilang gini, uang itu fiksi. Dan jujur kalimat itu benar-benar mengubah cara saya melihat dunia. Uang itu bukan emas, bukan perak, bukan juga kertas. Uang itu sebuah cerita. Cerita yang kita semua setuju untuk percaya. Satu kalimat ini adalah kunci buat ngerti seluruh sistem finansial kita. Ini bukan soal matematika, tapi soal psikologi massal. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah fiksi kolektif bisa membangun kerajaan, menyulut perang, dan membentuk dunia modern seperti yang kita kenal sekarang? Mari kita telusuri perjalanannya yang luar biasa ini buat nemuin jawabannya. Cerita asal-usul uang yang sering kita dengar di sekolah, soal barter, ternyata keliru. Kisah aslinya jauh lebih aneh, lebih berdarah, dan jujur aja jauh lebih seru dari yang bisa kita bayangin. Jadi coba lupain dulu deh gambaran petani nuker ayam sama sepatu. Para antropolog itu nggak nemuin bukti adanya ekonomi yang murni barter. Sebaliknya, uang itu lahir dari kewajiban sosial. Gini deh, kalau kamu bunuh orang dari suku lain, kamu nggak nawarin barter barang kan? Kamu itu bayar utang darah buat mencegah perang. Jadi pada intinya, uang pada awalnya adalah alat buat menjaga kedamaian sosial, bukan buat belanja. Lihat deh contoh-contoh ini. Kelihatan banget kan gimana uang dulunya itu nyatu sama tatanan sosial. Di Vanuatu, babi bertaring panjang itu bukan sekedar babi loh. Mereka itu simbol status, kewajiban, bahkan jadi dasar sistem pinjaman berbunga yang diukurnya dari seberapa cepat taringnya tumbuh. Gila kan? Uang itu bagian dari darah dan daging kita. Nah, lompatan berikutnya datang dari koin, ini jadi pasangan yang sempurna banget buat negara kota Yunani. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita lihat ekonomi pasar yang sesungguhnya. Konsep upah harian lahir yang ngasih kebebasan baru buat para pekerja, mereka nggak lagi terikat sama satu majikan selama setahun. Tapi kebebasan ini juga bawa masalah baru, kutukan pengangguran. Oke, sekarang kita loncat ke babak besar berikutnya dalam kisah uang. Sebuah ide yang pada zamannya kedengeran absurd banget, ngegunain secari kertas biasa sebagai pengganti logam mulia. Perkembangan ini sebenarnya sangat logis, bukan penemuan semalam. Ini tuh evolusi selama berabad-abad yang lahir dari kebutuhan praktis. Coba bayangin, deh, harus bawa koin besi seberat 3 kilogram cuma buat belanja. Ya jelas orang bakal cari cara yang lebih gampang kan? Nah, tanda terima kertas inilah solusinya. Negara benar-benar serius buat ngejaga fiksi baru ini. Lihat aja peringatannya yang mengerikan ini. Kelihatan banget kan taruhannya setinggi apa. Kalau orang sampai kehilangan kepercayaan sama kertas ini, seluruh sistemnya bisa ambruk. Jadi pemerintah pakai ancaman paling pamungkas buat mastiin semua orang tetap percaya. Dan hasilnya, uang kertas ini memicu ledakan ekonomi di Tiongkok. Kota-kota besar tumbuh, perdagangan meroket, restoran-restoran mewah bermunculan. Tapi yang menarik, pas dinasti Ming berkuasa, mereka ngebongkar sistem ini. Balik lagi ke sistem upeti dan ngelarang perdagangan luar negeri. Ini jadi pengingat penting buat kita. Kemajuan ekonomi itu nggak selalunya lurus ke atas. Sebuah peradaban bisa aja jadi lebih miskin. Sekarang kita pindah ke Eropa di awal zaman modern. Di sini serangkaian instrumen keuangan yang brilian sekaligus berbahaya diciptakan. Dan instrumen-instrumen inilah yang bakal mengubah dunia selamanya. Oke, bagian ini kedengerannya kayak sulap, tapi ini nyata. Jadi, ceritanya ada pandai emas di Inggris abad ke-17 yang sadar kalau nggak semua nasabahnya bakal ngambil emas mereka di waktu yang bersamaan. Jadi, dia mulai minjemin tanda terima buat emas yang bahkan dia nggak punya. Tiba-tiba, uang yang beredar jadi lebih banyak daripada emas fisiknya. Mereka ini tanpa sengaja menciptakan uang dari udara. Dan inilah cara sebagian besar uang di dunia kita diciptakan hari ini. Di seluruh Eropa, potongan-potongan puzzle ini mulai nyambung. Bank sentral ngasih stabilitas, pasar saham memungkinkan proyek-proyek raksasa didanai, dan teori probabilitas ngasih cara baru buat ngelola resiko. Semua penemuan ini nyiapin panggung buat satu orang yang bakal megabungin semuanya jadi satu eksperimen raksasa. Dan disinilah pahlawan kita, atau mungkin anti pahlawan kita, muncul John Law. Seorang terpidana pembunuhan, jenius judi, dan seorang visioner yang dapat kesempatan buat ngerombak total ekonomi satu negara. Latar panggungnya gini, Prancis lagi bangkrut parah. Terus datanglah Law dengan ide besarnya. Gabungin kekuatan cetak uang dari bank sentral dengan janji kekayaan tak terbatas dari dunia baru.
Dia janji bakal bikin semua orang kaya, dan hebatnya untuk sesaat dia berhasil. Kutipan ini benar-benar nangkep euforianya. Sistem yang diciptakan Lau ini melahirkan kata jutawan. Karena untuk pertama kalinya, orang biasa bisa jadi kaya raya cuma dengan beli saham. Paris jadi pusat spekulasi dunia. Orang-orang sampai ngejual tanah dan perhiasan mereka cuma buat bisa ikutan. Dan grafik ini nunjukin dengan dramatis apa yang terjadi selanjutnya. Bayangin, dalam waktu kurang dari setahun, harga saham Mississippi Company meroket dari 500 livre jadi 10.000 livre. Itu kenaikan 20 kali lipat. Gila. Tapi, secepat naiknya, secepat itu juga jatuhnya menghapus kekayaan orang dalam sekejap mata. Jadi, apa yang salah? Sebenarnya ide-ide Lau itu nggak salah-salah amat. Bank sentral dan pasar saham itu kan alat yang ampuh. Masalahnya ada di konteksnya. Di Prancis yang sistemnya monarki absolut, nggak ada yang bisa ngerem satu orang, John Law, buat nyetak terlalu banyak uang dan niup gelembungnya jadi kegedelan. Sistemnya gagal karena nggak ada penyeimbang kekuasaan. Meskipun penuh dengan kekacauan dan krisis, sejarah inovasi keuangan inilah yang pada akhirnya ngehubungin kita sama kemakmuran luar biasa yang kita nikmati di dunia modern. Coba deh lihat skala kemajuannya. Selama ribuan tahun, cahaya itu barang yang super mahal. Terus, dalam 200 tahun terakhir, harganya jadi murah banget, sampai kita bahkan nggak mikirin lagi. Ini ukuran nyata dari ledakan produktivitas dan kekayaan yang dimungkinkan oleh sistem keuangan kita. Nah, ini dia sisi positif dari cerita uang. Sistem keuangan itu ngebolehin kita buat ngelakuin semacam perjalanan waktu secara finansial. Kita bisa pakai potensi keuntungan di masa depan buat ngedanain ide-ide brilian hari ini. Tanpa pasar saham dan paten, mungkin aja Edison nggak akan pernah bisa ngumpulin dana buat nyempurnain bola lampunya. Mulai dari utang darah sampai mata uang digital, cerita tentang uang ini terus berevolusi. Fiksi bersama kita yang paling kuat ini nggak pernah statis. Jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng adalah, saat kita melihat ke masa depan, kira-kira gimana kita bakal nulis ulang cerita ini selanjutnya?